siang hari ini kita akan bersama-sama belajar ya. Belajar yang terdapat di Kisah Rasul 2, tolong ditampilkan. Kisah Rasul 2 ayat 41. Yaitu di sana di perikop atas itu cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Kita akan belajar bagaimana jemaat mula-mula ini mempunyai satu kehidupan yang berdampak pada penuaian. Ya. Karena di akhir 47 itu adalah penuaian. Ya. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara hidup mereka itu. Ya. Karena cara hidup mereka juga ya akan kita pelajari akan membawa dampak bagi kita juga. Siapa yang rindu kursi-kursi ini terpenuhi? Sedikit banget. Siapa yang rindu kursi-kursi ini terpenuhi? Bahkan yang tumpukan belakang pun akan dibuka terus. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu? Kalau rindu semangatnya menggebu-gebu sekali ya. Bukan saya. Sedikitlah sayanya di sini. Setengah lagi saya sini. Saya gitu. Ada satu semangat ya. Kenapa? Kita kan barangkali tiap hari ya. Kalau yang berdoa pasti akan meminta jiwa ya pada Tuhan. Artinya kan kita mau penuaian. Hari ini kita duduk terhalang satu ya, kosong karena memang keadaan ya. Tapi pada saat terbuka semua penuaian, kursi-kursi yang di belakang pun tidak akan bertumpuk. Amin. Kita buka dan kita buka, melebar ke kiri dan ke kanan. Sekarang ada tembok tetap, jebol temboknya ke sebelah sana. Ya kan? Tapi ya jangan loh, ini ya bukan arena kita itu. Artinya kita pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Amin. Iya. Yuk kita baca 41 sampai 47 perlahan-lahan. 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti dan secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita belajar balik ke 41. Ya. Di sana orang-orang yang menerima perkataan itu, ya. Ini kejadiannya adalah saat Pentakosta ketiga. Pertama, kita ada di ketiga. Berbahagialah kita yang ada di ketiga ini. Kenapa? Saya lagi baca ini membayangkan, Pentakosta pertama dahsyat banget ya. Pencurahan Roh Kudus, Petrus kali ngomongnya nggak lama lagi. Hitungan menit. Saya di sini setengah jam. Hitungan menit, langsung 3.000 orang bertobat. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Sampai 3.000 orang bertobat. 1, menerima. Di ayat 37,
masuk ke 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Yuk kita balik ingat-ingat keadaan kita. Sewaktu kita pertama kali bertobat, sewaktu pertama kali Tuhan menjamah dan kita meresponi. Coba kalau hari itu kita tidak membuka hati, bisakah Roh Kudus bekerja? Aku ingat waktu itu, karena satu ayat saja, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Cuma itu aja satu. Padahal saya sekolahnya dari SD di sekolah Kristen. Tiap hari ya pasti ada berdoa dan mendengarkan, membaca firman. Kok enggak kena ya? Enggak kena sama sekali kok. Tiap hari baca dan tiap hari berdoa, aku enggak kena. Karena kenapa? Karena hati kita enggak pernah saya buka. Cuma membaca in and out, blown in sudah tak tendang semua. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam kalau kita tidak pernah membuka? Ya. Mereka mendengar maka sangat terharu. Dengan di 41, artinya menerima. Kita membuka hati kita. Pada saat hati kita dibuka, pada saat itulah Roh Tuhan bekerja. Pentakosta pertama dan Pentakosta ketiga itu sama-sama pencurahan Roh Kudus. Yang pertama aja udah dahsyat. Apalagi yang ketiga, kita meyakini kita hidup di yang ketiga ini, ya kan? Lebih daripada yang pertama dan yang kedua. Yang kita baca tiap minggu adalah Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Sama dengan melebihi terjadi di loteng atas 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah sangat-sangat dahsyat. Bahkan berlimpah-limpah. Berbahagialah kita yang hidup di sini. Kita bayangkan waktu zaman dulu itu, orang waktu zaman dulu aja begitu bahagia. Ya. Bagaimana, apakah kita waktu sekarang ini masih mau membuka hati? Kalau kita keraskan terus, sampai kapanpun tidak bisa dapat apa-apa. Membuka hati dalam hal apa? Firman. Firman itu adalah mengajar. Terkadang kalau kita nggak membuka hati, ya firman yang didapat pun tidak akan mendapat apa-apa. Begitu aja berlalu. Ya. Sedangkan hari-hari ini bukan hari-hari baik lagi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang satu, tidak menentu. Dua, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pandemi masih berlalu, masih ada. Taiwan, Singapura, Malaysia, berbahagialah di Hong Kong. Sudah turun gratis. Ya. Nah, satu kesempatan Tuhan memberikan waktu di sini, ya, untuk beribadah. Ya. Bagaimana? Apa kita mau membuka hati kita? Oh ya, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan satu kesempatan. Saya mau datang. Saya mau mengambil sebanyak-banyaknya yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita terus tetap mengeraskan hati, bagaimana connect dengan Tuhan? Tuhan mau kerja nih, wah sibuk nih Tuhan mau kerja buat kita. Kitanya terus aja, tutup. Lihat, ingat, gambar Tuhan Yesus yang sedang tuk di pintu. Kalau Tuhan terus ketok, terus kitanya tutup pintu, kapan Tuhannya mau masuk? Ya kan, tidak akan pernah masuk. Anda masuk ke sini, saya tutup aja tuh pintu di depan. 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ingat. 3 minggu yang Kesia Mimin ya. Ya. Dia ada di depan pintu, dia nggak berani masuk. Kita lagi ibadah. Loh aku bilang kenapa nggak masuk? Ya kan? Dia di depan, setengah jam dia tunggu di depan. Ya kan? Kenapa nggak masuk? Coba kalau dia masuk. Coba kalau dia bergerak untuk membuka pintu yang ada di depan itu, membuka pintu hati, masuk dapat berkat toh, daripada diam di luar, panas kok, ya kan? Panas diam di luar, setengah jam pun tidak ada masalah. Tuhan gak lihat berapa jam, berapa menit, tidak. Tuhan membuka, kita buka.
Kita mau membuka hati kita. Yang kedua, ayat 42. Bertekun dalam pengajaran. Di saat kita sudah membuka hati kita masuk di dalam bertekun dalam pengajaran. Ya. Untuk apa kita bertekun dalam pengajaran? Hari-hari ini makanan rohani kita banyak sekali di mana-mana. Banyak sekali di mana-mana. Bagaimana kita tahu yang ini benar dan yang ini tidak benar? Karena perbedaannya cuma selapis benang saja. Kalau kita tidak pernah mendapatkan pengajaran-pengajaran, di sini semuanya sudah lulus kom. Tidak ada yang, masih ada beberapa. Ya, yang mau kom 100 ujian untuk minggu terakhir. Ada beberapa di sini. Jadi minggu depan belajar yang terakhir, masuk kom 100. Selesai ujian. Kenapa? Jangan sampai udah capek-capek kom, akhirnya pada lupa semua. Yang di sini udah lupa nggak kom? Udah senyum-senyum artinya harus dibuka kom lagi. Kom 100. Untuk diingatkan kembali di dalamnya. Kenapa? Karena di dalam kom 100 yang tadinya saya nggak mengerti pun saya mengerti. Zaman dulu waktu saya masih SMP. Saya kan dari GKI. Ya, GKI dan jalan-jalan gitu loh. Ya, GKI plus gitu ya. Ada yang ke gereja ini, ke gereja itu gitu ya. Ada penelaahan Alkitab. Salah apa enggak? Ya itulah, enggak apa-apa lah. Itu adalah setiap minggu kita belajar menelaah isi firman Tuhan. Ya, waktu itu tapi karena saya nggak ngerti ya nggak nempel gitu. Berbahagialah kita yang di sini, banyak sekali, apalagi hari-hari ini, mulai tahun ini kita setiap ibadah juga mendapatkan satu pengajaran yang dari pusat, ya kan? Kita dibukakan seperti hari ini, jangan takut, ya kan? Ketakutan sudah dikalahkan, ya kan? Kita akan mendapat satu kekuatan. Setiap minggu kita akan mendapat satu pelajaran yang indah, ya, di dalamnya. Dulu belum ada, sekarang ada. Untuk apa? Supaya iman kita dikuatkan, supaya kita juga berjalan di jalan yang benar, ya. Tidak sampai tergoyahkan oleh ajaran-ajaran yang cuma selapis tipis saja itunya, perbedaannya, ya. Nah, mengapa? Itu benar-benar perlu sekali. Ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Dalam pengajaran kita mulai mengenal dan mengenal, ya. Kita akan terus naik dan naik dan naik, ya. Siapa yang kita sembah? Semakin kita kenal, semakin kita mencintai Tuhan, ya kan? Ada minggu lalu bilang ada cinta, maka ada cerita. Ada cinta, ada cinta, banyak cerita. Bagaimana kita punya satu cerita kalau kita nggak pernah mencintai Tuhan? Di mana? Di dalam pengajaran. Orang jatuh cinta aja, yang Kesia yang mau pulang aja juga menggebu-gebu, ya kan? Karena apa? Karena ada rasa cinta. Loh, saya kalau nggak cinta sama seseorang, ngapain saya harus berusaha untuk mencari tahu dia gitu loh, ya kan? Kita pun sama loh. Saya mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kayak apa ya? Apa sih maunya dia? Oh, dia nggak suka ini loh. Dia nggak suka kalau kita penuh sakit hati, ya kan? Kita harus tahu. Oh, makanan dia itu apa, ya kan? Kesukaannya dia apa? Kehendaknya dia apa untuk hidup saya? Kalau kita makin hari makin mengenal dia di dalam pengajarannya, di dalam pengajaran yang kita dapatkan, kita kan makin hari akan terus cinta itu kan, wah, orang jatuh cinta itu, wah, bunga-bunganya bertebaran ke kiri dan ke kanan, ya kan? Karena ada rasa cinta dan dia akan bilang, oh ya, Tuhan Yesus itu baiknya sangat baik, sampai hari ini saya masih berdiri, ya kan? Sampai hari ini saya nggak getar-getar ini berdiri di sini.
Walaupun pertama saya getar, benar-benar getar. Ya. Karena saya nggak pernah berdiri seperti ini. Tapi karena Tuhan yang memampukan saya untuk berdiri seperti ini. Ya kan? Kalau bukan Tuhan, aku juga nggak bisa apa-apa. Ya kan? Dan kalau bukan Tuhan juga, ya, saya juga tidak akan mengenal Anda. Tuhan yang menjemput saya kembali ke sini. Ya. 2016 saya kembali lagi ke sini. Satu, antara saya dengan Tuhan itu juga harus ada connect. Bagian Tuhan bekerja, bagian kita juga harus bekerja. Kalau nggak connect ya nggak akan pernah datang lagi ke sini. Dan saya juga akan tertinggal di luar sana. Tidak akan pernah ada di sini. Ya kan? Ya, makanya makin hari haruslah kita makin mencintai Tuhan di dalam pengajaran kita. Yang ketiga, yuk kita lihat yang ketiga. Selalu bertekun dalam persekutuan. Yang tadi teman kita bilang, di sini sebagai satu keluarga. Di dalam kul dia menikmati kebersamaan. Ya. Jemaat mula-mula pun menikmati kebersamaan. Bersatu ada di ayat yang ke-44 ya. Ayat 44, Kisah Rasul ayat 4. Kita bersatu. Ada kebersamaan, ada kesatuan. Ya, kita bersatu bersama-sama. Di dalam kita bersekutu, ya, itu seperti tadi dikatakan, kita saling mengisi. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, saat itu kondisinya mereka itu kalau mempunyai sesuatu, dia jual dan dibagikan bersama-sama. Tapi kondisi kita sekarang kan bukan, gak sama. Apa yang dimaksud dengan membagi bersama-sama seperti tadi? Kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kita mendapatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sharing di dalam kul, di dalam persekutuan. Itu kan akan membangkitkan satu dengan yang lain. Siapa tahu di antara yang sedang mendengar sharing kita ini, oh iya Tuhan itu baik, Tuhan yang menjaga. Saya 2016 kembali ke sini dengan satu keberanian untuk datang melangkah. Barangkali di dalam satu persekutuan juga ada yang mengalami hal yang sama tapi nggak berani cerita, ya kan? Dengan kita berbagi, menjadi makanan bersama, satu dengan lain-lain akan menguatkan. Di dalam persekutuan juga, di dalam kul yang kita ada di dalamnya. Sama dengan di dalam ibadah kita ini juga. Satu dengan yang lain saling mencari. Satu dengan yang lain saling memberi semangat. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Ya. Karena di dalam satu kebersamaan, kita sama-sama berbagi. Mereka pun sama-sama makan bersama. Seperti tadi kita pun akan ada makan bersama ya di sore hari gitu ya. Ada beberapa yang tidak pulang. Secara jasmani kita juga melakukan itu. Secara rohani kita mendapat juga makanan bersama-sama. Itu yang akan menguatkan. Jadi jangan meninggalkan satu persekutuan. Jemaat mula-mula begitu kuat di dalam persekutuan mereka ya. Sehingga mereka satu dengan yang lain bisa berbagi. Hari ini teman kita mau pulang. Sedih. Ya, kenapa? Dia juga bersama-sama dengan kita udah cukup lama, ya kan? Tapi ada satu kebahagiaan, dia juga akan memulai sesuatu yang baru di sana. Jadi apa yang dia dapatkan di sini di dalam kul yang dia dapatkan itu yang akan membawa dia bekal ke Indonesia juga. Betul? Ya kan? Kita di sini ada satu kesempatan, benar-benar saya selalu bilang satu kesempatan jangan dihilangkan. Kita bersekutu di dalam kul, di dalam ibadah, tidak akan pernah kembali. Ya. Hari-hari bagaimana majikan kita, kalau majikannya baik, terima kasih Tuhan. Kalau majikannya ampun-ampun, terima kasih juga Tuhan. Ya kan? Kita tidak bisa memilih majikan itu. Tetapi kita bisa memilih mengambil sikap di dalam pekerjaan kita. Ya. Di saat kita kondisi apapun juga masih ada keluarga. Berbahagialah kita yang ada di keluarga ilahi ini. Satu keluarga, ya,
akan saling berbagi, benar-benar saling berbagi. Kalau kita udah di luar sana, apa yang kita dapatkan? Tidak ada kok. Ya kesenangan, senang sesaat aja. Pulang ke rumah dalam keadaan keletihan malah capek hati, habis buang-buang duit, ya. Lalu mikir lagi, aduh besok bagaimana ini? Capek hati juga karena ketemu teman, akhirnya ditipu teman, ya kan? Tapi kalau kita ada dalam satu keluarga sini, emang kita capek, tetapi ada satu kekuatan yang Tuhan berikan. Saya selalu merindukan di hari Sabtu. Kenapa? Benar-benar enjoy banget. Ya. Di dalam satu keluarga yang memberi satu kayak dicas gitu. Kalau mami bilang kayaknya dicas kita ini. Di dalam menara doa kita dicas. Di dalam persekutuan kita juga dicas. Walaupun badan capek, tetapi ada satu yang tidak akan pernah hilang. Damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang. Kekuatan baru itu Tuhan berikan. Karena kenapa? Karena kita kan mencari Tuhan. Di dalam satu persekutuan, di dalam satu di dalam satu ibadah. Siapa yang selalu merindukan untuk hari Sabtu? Siapa yang merindukan untuk hari Sabtu? Iya. Kalau orang rindu tuh semangatnya tinggi banget. Aku ini kalau udah hari Sabtu, Jumat terutama ya. Jumat itu udah semangat banget. Udah menara doa, udah hari Sabtu gitu. Dari pagi sampai sore gitu. Semangat banget. Ya. Karena kenapa? Itu bonus kita bertemu dengan teman. Ya. Terutama kita akan mencari Tuhan. Kalau berada di dalam satu kelompok, ya, kita berdoa pun beda. Suasana atmosfernya beda dengan kita sendiri. Ya, ada satu kekuatan, powernya cukup kuat sekali. Di menara doa kita merasakan hadirat Tuhan itu benar-benar turun. Ya, kita benar-benar merasakan Tuhan itu ada dan dekat. Tapi di rumah godaannya tinggi. Mau doa, aduh ngantuk capek. Mau doa, aduh ada aja. Ya kan? Tetapi kalau pas duduk di hadirat Tuhan, enaknya setengah mati. Ya. Yang keempat. Ya. Yang keempat itu adalah adanya doa, pujian dan penyembahan. Mereka berkumpul dan berdoa. Mereka memuji-muji Tuhan. Itu sama dengan kita keluarga GBI Hong Kong, China juga. Semua mempunyai satu DNA, doa, pujian, penyembahan. Di saat kita berdoa, 2 orang berdoa Tuhan aja udah hadir. 2 orang kumpulnya Tuhan hadir. Apalagi kita sekian banyak. Amin. Nikmati Tuhan itu. Ya. Di dalam pujian. Ya, di dalam pujian nggak bisa nyanyi nggak apa-apa, kayak aku juga nggak bisa nyanyi kok, ya kan? Tapi kan Tuhan nggak lihat bagus nggaknya ya, nyanyinya ke kiri ke kanan nggak tahu nyanyi apa, tapi hati kita. Minggu yang lalu dikasih tahu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan bisa enggaknya, tapi hati yang naik ke atas. Ya, Tuhan, lihat anak-anaknya, semua pada memuji menyembah, senangnya. Di dalam pujian penyembahan kita naikkan itu Tuhan benar-benar ada dan hadir. Ya. Udah 2 minggu ini terus kita kasih tahu ada satu menara doa 24 jam. Siapapun bisa masuk asal tahu linknya. Yang nggak punya ya minta. Ya, minta kepada ibu gembala mereka sudah punya. Azusa Street Player Tower, 24 jam. Gak bisa tidur jam 3, masuk. Gak bisa tidur jam 4, masuk. Gak bisa tidur jam 5, buka. Ada orang kok di dalam, pasti ada, gak mungkin gak. Orangnya 24 jam. Ya. Lagi mumet, lagi ada masalah, gak tahu bagaimana jalan keluar, masuk aja ke dalam. Tuhan pasti kerja. Tuhan pasti kasih sesuatu. Paling sedikit hati tenang itu.
Oh damai, oh Tuhan ini. Tuhan kerja. Apalagi di masa Pentakosta ketiga. Roh Kudusnya brem, terus keluar. Ya kan? Kita nikmati. Ya. Menara doa di mana? Jumat. Ya aku sih berharap ya menara doa Jumat hari Sabtu itu, aduh makasih Tuhan, makasih Tuhan. Dikit yang ikut. Yang banyak hari Minggu. Aku sudah lihat, ya siapa ya yang lihat-lihat, oh ini lagi. Iya paling banter cuma 5. Kita menara doa Jumat jam 9 malam. Ya. Kalau nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa. Dengar. Di sana ada puja, aku juga terlambat kok masuknya. Aku ngaku, aku terlambat masuknya. Ya. Tapi di dalamnya kita bisa menikmati. Ya. Kalau yang 1 bulan sekali yang dengan rayon 3 memang pekerja ya. Tetapi ini kan bukan pekerja. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Di menara doa Jumat ikut. Benar-benar berkatnya melimpah. Banyak kesaksian yang bisa kita dapatkan. Itu satu kesaksian yang bisa mengubah kita. Menguatkan kita. Ya. Jam 9 sampai dengan jam 11. Ya. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita dapatkan makanan rohani di dalamnya. Roh kita mendapatkan makanan, vitamin yang cukup tinggi yang dari Tuhan sediakan. Kalau nanti udah pulang Indonesia, itu satu kesibukan yang tidak bisa kita dapatkan. Di sini masih ada waktu Tuhan kasih, sesibuk apapun juga setel dia. Ya. Lagi ada di kamar mandi, lagi mandi, gak apa-apa denger, gak ada yang melarang kok, ya kan? Yang penting itu volumenya di ini, telinga mendengar. Telinga dengar di iman kita, ya iman kita akan timbul. Firman itu kalau telinga kita tidak pernah mendengar, pujian, penyembahan, telinga gak dengar, di dalam kita gak bisa apa-apa. Ya. Ayo kita ikut pujian, penyembahan, itu yang akan membangun kita masing-masing. Pribadi kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan semakin dekat di dalam Tuhan. Menara doa dulu, ya sebelum pandemi kan Jumat malam di sini. Tidak ada yang bisa ikut, ya pasti karena Anda semua bekerja, ya kan. Tapi ternyata Tuhan kok dahsyat banget. Pandemi datang, dikasih teknologi tinggi, masuklah di dalam Zoom. Semua orang bisa ikut. Tidak ada ruangan yang membatasi, tidak ada waktu yang membatasi. Adanya di dalam satu kesatuan. Menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mendapatkan makanan. Makanan itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Yang tidak akan menggoncangkan hidup kita. Badai boleh datang, silakan datang. Coming. Ya. Tetapi kita tegar, kenapa? Karena makanan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Amin. Ya, jadi mulai hari ini, siapa yang mau ikut menara doa Jumat malam? Jumat malam jam 9. 1, 2, 3, 4, 5. Loh kok 5? Ayo siapa? Ini promosi Tuhan loh. Berkatnya melimpah-limpah. Bukan aku yang memberi. Bukan Bapak Gembala yang memberi. Tuhan yang memberi berkat itu. Amin. Ya, ayo. Gak bisa, gak apa-apa. Buka dan setel. Gak rugi benar-benar. Promosi Tuhan itu, wow dahsyat yang ada 2. Ya, kita mendapat sesuatu. Ya, amin. Kita nantikan Jumat yang akan datang. Saya lihat siapa yang ikut. Karena yang tadi angkat tangan, aku ingat semua. Ya kan? Oke, dampaknya. Dampak dari jemaat, cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama, ada di ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dahsyat banget. Petrus aja ya sekali khotbah 3 menit, 4, 5 menit langsung semua
Percaya Tuhan. Bayang-bayang Petrus saja bisa menyembuhkan. Ya kan? Berarti mujizat itu akan terus terjadi. Di masa Pentakosta ketiga ini, kita pun bisa mendapat mujizat. Kesembuhan terjadi. Amin. Minggu ini, minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya. Di ibadah sore. Sama dengan kemarin, minggu kemarin di ibadah kita. Siapa yang Bapak Gembala bilang, siapa yang ada penyakit yang sudah lama, ya, taruh. Dan akhirnya kesembuhan terjadi. Kenapa? Tuhan sudah menyediakan di masa Pentakosta ketiga ini, bahwa mujizat-mujizat itu akan terus terjadi mengikuti kita semua. Amin. Maukah kita mendapatkan satu mujizat dari Tuhan? Keluarga dipulihkan. Hubungan keluarga, ibu, bapak, anak, semua dipulihkan. Ekonomi kita, uang kita dipulihkan. Oh, ini paling nomor 1 semua. Aminnya paling kencang. Kenapa? Ekonomi kita, uang kita dipulihkan. Iya, kenapa? Tuhan itu kan rindu memberikan berkat loh. Saya juga mau. Kenapa? Tuhan rindu memberikan berkat pada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya menjadi berkat lagi bagi orang-orang di sekitar kita. Bahwa yang mengikuti Tuhan itu diberkati. Tetapi jangan cari berkatnya dulu. Cari Tuhannya dulu. Maka itu akan ditambahkan. Amin. Iya. Itulah yang akan kita cari. Yang kedua. Adanya di 46. Disukai semua orang. 47 ya. Disukai semua orang. Kehidupan kita. Kenapa bisa disukai orang? Karena kita mengalami satu perubahan. Mengapa kita berubah? Karena kita menerima Tuhan. Kita menerima Tuhan, kita belajar untuk terus mengenal Dia. Roh Kudus yang sudah dicurahkan, tiap hari kita minta penuhkan. Setiap hari kita minta penuhkan Roh Kudus untuk mengendalikan hidup kita. Baik kepala kita, pikiran kita, baik hati kita. Supaya apa? Supaya akan keluar dari hidup kita. Ini satu perubahan, yaitu akan keluar buah. Buah anggur, buah jeruk itu keluar dari tubuh kita. Kenapa? Orang akan menyukai karena sikap hidup kita. Yang tadinya pemarah menjadi murah hati, senyum terus, ya kan? Apalagi yel-yel kita tahun ini. Paling belakang apa? Haid. Menjadi berkat. Kalau kita nggak disukai orang, bagaimana kita menjadi berkat? Oh, si A datang. Oh, jangan deket-deket. Nanti dia pinjam duit lagi. Wah, gawat. Bubar. Oh, si A datang lagi, si B datang lagi. Jangan deket-deket. Ada dia, gosip semua keluar. Ya kan? Itu kan tidak disukai. Hidup kita harus mengeluarkan satu buah-buah roh. Kasih. Damai sejahtera. Di mana kita hidup, di mana kita bekerja untuk majikan kita menikmati, oh ya ada damai sejahtera. Yang jaga popoh ya. Tiap hari popohnya ngomel aja, ya kan? Bapak semua banyak. Ya kita hadir di situ sebagai anak Tuhan, doakan. Popoh baik, popoh nggak ngomel, popoh sukacita. Akhirnya lama-lama popoh itu kan nggak banyak ngomong, ya kan? Saya di dalam pekerjaan saya selalu mengajarkan ini pada setiap nasabah saya. Ya. Di saat mereka itu mendapatkan kesulitan menghadapi pengen keluar gara-gara ya popoh yang mereka jaga ya. Saya selalu katakan, jangan katakan. Semakin kita mengatakan banyak, saya berharap di sini tidak. Ya. Banyak yang di luar sana mengatakan nenek lampir. Itu selalu keluar dari 100 yang saya temu pasti semua mengatakan itu. Kenapa berkata begitu? Karena satu, ngomelnya minta ampun. Kedua, ini ketiga, semua dijejerin. Mau majikan, mau nenek, mau kungkung, mau pop, semua aja disebutnya sama.
Gitu. Kalau kita tiap hari ngomong itu, apa yang terjadi? Ya seperti itulah. Gitu. Jadi saya selalu bilang, coba kamu robah ngomongnya. Nenek baik, majikan baik. Itu adalah satu nyanyian untuk penghibur bagi kita. Jadi terus keluarkan berkat bagi dia. Lama-lama akan ada satu perubahan. Kenapa? Karena kehadiran kita disukai, memberikan damai sejahtera bagi keluarga itu. Amin. Iya. Terus ada satu yang teringat. Karena ini juga diingatkan waktu Kak Feli bilang, ingat Kak Feli bilang beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah ingat, mengenai teman kita yang di Mongkok. Ya, dia menjaga seorang anak kecil, terus anak itu bisa ikut memuji dan menyembah. Nah, saya juga ada satu cerita. Nah, ini di sebelah, yang di seberang. Ya. Sekitar dari hari ini, berarti sekitar 12 tahun yang lalu kejadian. Saya sebenarnya udah lama nggak ingat. Ya. Tapi Tuhan waktu itu Tuhan ingatkan, tuh betul apa yang itu tuh betul. Karena waktu itu saya terbersit gini, loh saya belum kembali ke sini ya. Loh kok anak ini kok bisa seperti ini? Waduh Tuhan, kalau gitu anak yang jaga yang orang yang menjaga itu adalah orang Kristen, terus dia nyanyi gitu, anak itu pasti bisa mendengarkan. Saya cuma terbesit seperti itu aja, nggak terpikir jauh-jauh waktu itu ya. Nah kejadiannya gini, dia tuh menjaga si anak kecil ini dari bayi, sama ya, cuma dia dari seberang gitu ya. Terus suatu hari saya telepon dia, terus ada suara anak kecil sedang ngaji gitu ya. Nah terus saya tanya, itu suara siapa? Anak majikan. Oh udah, saya nggak pikir apa-apa. Suatu hari si yang jaga ini datang ke saya. Dia ya kebutuhan uang gitu ya. Terus saya tanya, aku ingat kamu jaga anak kecil itu kok bisa ya? Dia keluarkan videonya. Anak kecil waktu itu udah umur 3 tahun, dia bisa mengaji satu gitu loh. Dan suaranya, kalau yang Kak Feli kemarin itu nggak jelas ya suara anak itu. Ini suaranya bersih banget. Saya ini orang nggak salah, anak Hongkong. Bisa mengaji begitu bagus dan rapi. Dan sama yang jaga, dia dikasih apa? Diiniin. Dijilbabin. Cantiknya nggak ada 2. Bayangkan, waktu itu saya baru Tuhan, kalau anak-anak Kristen yang jaga, nyanyi aja satu sama anak. Dia akan mendapat, karena anak-anak kan polos kepalanya. Pikirannya polos. Jadi dia masuk tiap hari. Sampai saya tanya, emang anak asuhmu bisa sholat? Dia bilang, bisa. Bisa. Nah waktu kemarin Kak Feli bilang itu langsung keingetan Tuhan kasih. Ingat gak anak itu? Orang ngaji kan susah. Dia nadanya apanya, bahasanya susah. Lah wong kita ini kan bahasa Indonesia kan ABC-nya jelas. Walaupun anaknya nggak bisa itu, tapi kan dia bisa dengar. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa disukai oleh majikan kalau kita tidak menanam ini kepada anak-anak mereka? Itu yang menjaga disayang yang ada 2 sama majikan. Karena kenapa? Karena dia lihat anak-anak kecil ini tuh dijaga tuh bagus, dalam penampilannya bagus, di dalam dia omongannya bagus. Ya karena ikut, dia sampai 5 waktu loh. Aku tanya 5 waktu loh. Ya, sekarang yang diasuh udah nggak, yang jaga udah pulang sih gitu. Nah, bagaimana kita mau disukai orang? Bagaimana penuaian terjadi kalau kita tidak pernah disukai oleh majikan? Tidak disukai oleh orang teman-teman di sekitar kita. Artinya kan kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Ya kan? Cek dan recheck. Kita tidak menghasilkan apapun. Karena kita melakukan satu rutinisme di dalam kegiatan kita di hari Sabtu. Hambar, tidak ada apa-apa.
kita ingin melihat satu penuaian terjadi. Di ayat terakhir, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagaimana kursi-kursi ini bisa terisi? Kalau kehidupan kita tidak menghasilkan buah yang disukai orang. Bagaimana kita bekerja di majikan, majikan paling sedikit menyukai kita kalau mukanya kita manyun aja. Ya kan? Bagaimana mereka mau melepas kita untuk keluar. Masa pandemik, percaya kita untuk melangkah. Kalau kita sendiri tidak bisa memberikan satu keyakinan pada majikan bahwa Tuhanku yang aku sembah, Dia yang melindungi aku, Dia yang menjaga aku, Dia yang menolong aku. Tidak ada satupun mara bahaya. Kesakitan pun tidak akan pernah menghampiri diriku. Bagaimana kita bisa menyatakan kasih Tuhan ke orang, kalau kitanya sendiri ya dalam keadaan dalamnya itu kuyuk-kuyuk gitu di dalamnya itu. Banyak apa ini? Banyak sampah di dalamnya. Ya kan? Penuaian bisa terjadi. Tuhan pasti bekerja. Kita meyakini adalah penuaian terakhir dan terbesar. Pasti terjadi. Tapi bagaimana kita ada di dalamnya? Kalau kita tidak pernah mempunyai satu, cara hidup kita berubah. Cari Dia. Buka hati kita. Untuk selalu kita dibersihkan. Untuk selalu kita menerima pengajaran Dia. Untuk selalu ada di dalam satu keluarga untuk yang akan memberi semangat, yang akan memberikan kita kesegaran baru, yang akan memberikan kita kekuatan, yang saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bagaimana penuaian itu terjadi kalau hidup kita tidak ada doa? Sama dulu, sekarang sama saja. Tidak ada yang berubah. Penuaian terjadi, bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan. Bagian kita pun wajib kita kerjakan. Jadilah kita sebagai orang yang disayangi oleh teman-teman kita, yang disukai oleh kiri kanan kita. Maka Tuhan itu tidak tidur. Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan memberikan tuaian itu satu. Terus akan datang. Dan tempat ini akan menjadi penuh. Amin. Iya. Ayo kita bersama-sama belajar. Hari ini pun saya belajar. Bersama-sama untuk supaya apa? Di dalam satu keluarga. Kita ambil bagian dalam tuaian itu. Pintu terbuka, tuaian datang. Amin. Iya. Yuk kita akan bangkit berdiri.